Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan freezer LG yang tipe inverter ya. Nah, di sini untuk kerusakannya itu informasi dari orangnya itu ada kedipan 6 ya. Karena kemarin sudah pernah dibongkar sama orangnya, katanya ada kedipan 6 yang menunjukkan kalau misalkan kedipan 6 itu berarti kompresor yang rusak ya, ada arus tinggi pada area kompresor. Nah, di sini di video kali ini saya akan menunjukkan ya dua cara bagaimana kita mengecek apakah kompresor inverter ini benar-benar rusak atau tidak. Nah, ada dua cara ya yang mungkin saya tunjukkan. Caranya itu kita bisa melihat dari modul, yang kedua kita bisa melihat dari kompresor. Namun sebelum masuk ke area sini dulu, nah kita akan coba cek dulu di bagian nameplate-nya. Nah, di sini saya akan tunjukkan teman-teman. Untuk kedipan di sini ya, di area modul itu untuk membacanya di sini. Nah, di sini ini ada tulisannya apabila kedipan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, kalian bisa baca ya. Kalau misalkan kedipan tadi kedipan 6 ya. Nah, ini untuk di kedipan 6 ini menunjukkan overcurrent detection, artinya mendeteksi adanya arus tinggi di area kompresor. Jadi kemungkinan besar yang rusak itu di area kompresor. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya. Kita akan cek melalui sini ya, dari modul dulu. Nah, ini kita hidupkan. Kita akan menunggu beberapa menit ya, karena untuk jenis yang tipe inverter kita harus menunggu beberapa menit. Jadi nggak langsung jalan ya kalau untuk yang tipe inverter. Nah, di sini untuk kompresor sudah berjalan, tapi nggak berjalan sepenuhnya. Jadi masih pelan untuk jalannya. Dan lampu indikator masih belum hidup ya. Nah, nantinya kalau misalkan ada protek pada bagian kompresor, nanti lampu indikator bakalan hidup. Nah, di sini kelihatan ya, kompresor sudah mati, nggak mau start lagi. Nah, sekarang kita akan cek. Nah, di sini kalau misalkan kompresor sudah nggak bekerja, di bagian indikator ini bakalan hidup ya. Nah, tinggal kita menghitung ya teman-teman. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, ada dua cara. Cara yang pertama kita melihat dari modulnya sini. Nah, ini yang pertama kita hitung ada berapa kedipan pada lampunya ini. Nah, tunggu bentar. Nah, selanjutnya kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6 kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 kedipan ya. Nggak kelihatan. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 6 kedipan ya. Jadi yang saya katakan tadi, jadi kalau misalkan ada 6 kedipan, itu menandakan kompresor ini ada arus tinggi ya di area kompresor. Jadi cara yang pertama kita melihat dari modul. Nah, selanjutnya saya tunjukkan untuk cara yang kedua. Nah, kita cabut dulu stop kontaknya, kita akan cek melalui kompresornya. Mungkin ada sebagian dari kalian masih belum yakin ya, apakah kompresornya benar-benar rusak atau tidak. Nah, kita akan cek langsung pada bagian area kompresornya. Nah, di sini kita akan lepas untuk di bagian soketnya. Nah, kita lepas. Wah. Oke, udah. Jadi untuk di area soketnya itu ada seperti ini aja, segitiga kabel seperti ini aja. Kalau untuk kompresor yang konvensional yang biasa itu kan ada relaynya dan juga overloadnya. Jadi di sini hanya ada overload di bagian sini. Nah, ini overloadnya ada di bagian sini. Nah, kita lepas. Nah, ini kita sisihkan dulu.
Nah, kita menggunakan 1 buah tang ampere atau bisa menggunakan avometer juga nggak masalah. Posisikan pada posisi ohm. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, nah di sini kan ada 3 kutub ya, 1 2 3. Coba di zoom lebih berdekat. Nah, ada 3 kutub. Nah, di sini kalian bisa menggunakan seperti ini. Area mana saja? Yang pertama kita tes dulu. Nah, ini udah connect. Nah, ini kita pasang ke bodi kulkas. Yang kedua, kita pasang di sini. Nah, di sini sambil kita lihat pada bagian ampernya terhubung apa tidak. Nah, di sini tidak terhubung. Nah, tidak terhubung, dan yang ketiga-tiganya nggak ada yang terhubung. Artinya kalau misalkan tidak terhubung seperti ini, itu kompresornya tidak short body. Jadi kompresor yang normal harusnya seperti itu. Dan selanjutnya, karena ini jenis yang inverter, kita cek. Nah, seperti ini. Dari yang bawah kita ambil yang dari atas dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nilainya. Di sini untuk nilai berada di angka 23. Selanjutnya kita pindah yang satu ke yang sini. Itu nilainya 34. Dan selanjutnya kita pindah seperti ini. Itu nilainya 23. Yang pertama tadi berapa? 23 ya. 23, yang di sini 23, dan yang di sini itu 34. Nah, untuk penjelasannya, kan kalau misalkan untuk jenis yang inverter itu harusnya harusnya sama ya, teman-teman. Meskipun ada perbedaan, itu nggak begitu jauh. Contoh misalkan di sini 23, dan kita cek di bagian satunya itu nilainya berada di 23, sekian gitu ya. Itu kita kategorikan masih bisa, teman-teman. Namun kalau misalkan perbedaannya cukup jauh, contoh nih misalkan di sini 23 dan kita cek di sisi yang lain itu berada di 34, itu udah sangat jauh, teman-teman. Jadi bisa kita pastikan kalau misalkan sudah jauh seperti ini, bisa kita pastikan itu kompresornya sudah rusak. Di bagian lilitannya sudah rusak. Beda lagi kalau misalkan di sini 23,5, di sini kita cek 23,4, dan di sini kita cek 23,6. Nah, seperti itu. Dan berdekatan ya untuk ukurannya. Itu artinya kompresornya masih bagus. Namun di sini karena di sini 23 dan di sini berada di 34, itu sudah bisa kita katakan rusak ya. Karena untuk jenis inverter itu harusnya sama ya, teman-teman, untuk ukurannya. Jadi ini udah bisa kita pastikan kompresornya ini rusak ya. Jadi kompresor ini harus diganti. Nah, nanti untuk penggantiannya bisa menggunakan kompresor yang biasa ataupun bisa menggunakan kompresor yang inverter. Nanti kalau misalkan orangnya ini jadi mengganti dengan kompresor yang biasa, saya akan upload di next video selanjutnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.